Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dede Otak-atik, enggak di Otak-atik enggak asik. Dede Otak-atik kali ini ingin berbagi tips cara membuat loading laras yang baik. Nah, ini perlu dipahami ya. Sekali lagi, jangan suka skip-skip kalau ada video tips seperti ini. Simak sampai selesai, pahami dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke. Nah, ini mengenai loading laras atau loading pada pangkal laras. Untuk senapan uklik dan juga PCB atau kejeduk itu semua berbeda ya. Menurut saya pribadi berbeda karakter dan juga pembuatannya. Maksud saya prosesnya. Kejeluk PCB mungkin sama, tapi kalau untuk uklik karena powernya kecil, menurut saya pribadi butuh dilakukan pembuatan yang lebih spesifik, lebih hati-hati, lebih benar-benar menghitung karakter senapan, power senapan harus dihitung semua. Jadi untuk membuatnya nggak boleh sembarangan. Kalau untuk uklik ya menurut saya pribadi seperti itu, karena uklik powernya kecil, beda yang PCB sama kejeluk yang powernya ugal-ugalan. Oke, di sini saya punya mata bor biasa yang sudah saya modifikasi menjadi mata bor rimmer. Untuk cara pembuatan mata bor rimmer ini ada di sini, simak saja di sebelah sini. Untuk cara pembuatan ini, ini 4 mili dan juga 4,5 kalau nggak salah ini. 4,5 dan juga 5 mili. 4,5 dan 5 mili. 4,5 dan 5 mili. Oke, langsung saja saya buatkan video contohnya cara membuat loading laras untuk senapan uklik khususnya ya. PCB beda lagi. Kalau PCB ya silahkan cari video ya untuk PCB, karena pengalaman saya cuma buat uklik. Oke, ke inti video. Oke, alat yang pertama kita butuhkan adalah bor, mata bor rimmer tang buaya. Kalau enggak punya klaker seperti ini, bisa nanti kayunya dicowak segitiga, ditaruh sini larasnya, jebret. Ini sebagai contoh saja laras. Ini pangkal laras yang masih solid ya, belum diapa-apain. Oke, contoh namanya juga contoh. Kemudian mata bor rimmernya yang mana dulu? Yang 4,5 mili dulu. Oke, yang 4,5 mili dulu yang kita pakai. Usahakan media yang berputar adalah larasnya, jadi ini diam, karena kita menggunakan cara yang manual, bukan mesin bubut. Beberapa video di YouTube saya lihat mata bor rimmer ditaruh di bornya. Sebenarnya menurut saya itu kurang bagus ya, kurang bagus lah untuk saya kalau menurut saya. Tapi ya silakanlah berasumsi, beda-beda, namanya juga beda orang, beda maunya. Tapi kalau saya, media yang berputar adalah larasnya, kemudian mata bornya yang diam. Kalau saya seperti itu. Kemudian kita kasih pelumas, bisa pakai oli atau WD-40 seperti ini. Karena saya punya ya kasih WD-40. Berapa dalam? Itu tergantung kebutuhan Mas. Kalau uklik, ntar saya cari ukurannya dulu.
khusus ini Innova atau Tiger ya. Kalau usahakan ya bikin loadingnya dulu, bikin lubang transfernya dulu, baru dibikin loading laras pakai bor rimmer biar kerjanya nggak 2 kali. Kalau saya ini kita ukur dulu lah biar lebih afdol. Nah seperti ini, sejauh 4 cm kalau saya, ini senti ya, 4 cm. Sebenarnya 5 cm, cuma di sini kan netral dia mata bornya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini pas 4,5 untuk mimis. Jadi rok dan kepala mimis press 4,5. Kedalamannya adalah 4 mm. Kemudian ujung ini 5 mm netral. Jadi nggak menyentuh alur laras. Oke, kita langsung saja. Oke, tuh nggak kelihatan lah. Tuh mau habis ini di 40 ya. Aduh. Kemudian kita lanjut yang 5 mm ini untuk loading larasnya atau bagian laras, bagian mimis bagian perhentian mimisnya nanti berhenti. Kalau saya tergantung panjang pendeknya ujung grendel ini nggak bisa jadi patokan ya Mas ya. Jadi harus diukur sama ujung grendelnya, nanti masuknya mimis, berhentinya mimis di mana, kayak gitu. Usahakan ya waktu mimis berhenti, waktu ditusuk grendel, usahakan kondisi rapet, tidak ada celah angin yang akan melewati mimis nantinya. Oke, jadi nggak bisa untuk yang ini nggak bisa jadi patokan kedalamannya. Tergantung mimis yang dipakai dan juga tusuk mimis atau tusuk grendel yang dipakai. Oke, dengarkan baik-baik ya. Itu tadi untuk mata bor yang 5 mili ini tergantung mimis dan tusuk grendel yang dipakai. Usahakan diukur dulu, dipasang, diukur mimisnya masuk seberapa dalam. Usahakan waktu grendel ditutup, kondisi mimis bener-bener press, tapi masuknya tidak seret, tidak setak, tidak alot, tapi mimis sudah menutup rapet di sela-sela loading laras. Oke, jadi kedalamannya nggak bisa jadi patokan. Oke, perhatikan kata-kata saya tadi. Saya copot dulu. Maaf Mas Bro, sudah gelap ini karena sore jam 4 kalau nggak salah ini ya.
sebentar. Kita bersihkan pakai tisu dulu. Ini kalau bahannya kuningan lebih enak, kalau bahannya kuningan. Kalau besi seperti ini ya lumayan keras lah alat. Kita bersihkan sambil cek apakah hasil pembuatan loading kita bagus atau tidak. Ini kalau untuk kuklik ya Mas Bro. Kalau PCB silahkan bereksperimen sendiri, gagal ya dicoba lagi. Silahkan gunakan kreativitasnya masing-masing. Oke. Bentar, saya zoom dulu. Cukup bagus. Nah, lihat dia landai, nggak setak. Bisa dilihat hasilnya cukup bagus. Ini nanti kalau bisa diamplas lagi pakai amplas yang halus. Biar masuknya mimis lebih enak. Ini ya laras bekas jelek juga ya, cuman buat contoh kan. Oke, ntar tak ambil mimis dulu. Biasanya pakai mimis apa Mas Bro? Elepen Mas Bro, elepen. Pakai yang murah-murah yang ada saja. Nah, bisa dilihat langsung press. Pangkal larasnya langsung press dia. Kita intip dari sini apakah ada celah. Oke, nggak ada celah sama sekali. Oke, sip. Kita masukkan lagi. Seret. Oke. Berapa mili? Pas 4 mili Mas Bro. Ini sudah menyentuh alur. Menyentuh alur dia 4 mili. Finalnya adalah 5 mili. Pengerucutan di ujung mata bor tunernya. Mata bor apa itu? Lupa ya. Apakah pembuatan loading laras juga berpengaruh pada akurasi Mas Bro? Tentu saja. Oke, lihat hasilnya. Inilah hasilnya. Cukup rapi untuk guratan alurnya. Oke, bisa dilihat. Kita coba satu lagi. Sambil kita ukur. Masukin jari seperti itu aja enak. Nah kan, tapi sudah rapat dia. Nggak ada celah yang terlihat. Kenapa harus seperti ini? Agar power benar-benar maksimal. Nggak ada perembesan yang melewati mimis ini nanti. Ini sedikit keras karena memang stuck di sini dia. Maksud saya buat mimis langsung berada di pangkal laras seperti ini dan berhenti sebelum mengalami start pada spacer laras di depan, baru menyentuh alur. Seret. Nah, jadi dia mulai menyentuh alur sejauh 4 mili. Jadi dia masih ada ruang ya untuk start secara perlahan dan enteng
maju ke depan menyentuh alur, der, tek, seret, meluncur ke sasaran. Oke, kita lihat sekali lagi hasilnya. Lihat keseluruhan alur, apakah ada yang cacat. Oke, bagus semuanya. Ini bisa dikatakan pembuatan loading larasnya berhasil. Oke, sip. Bentar. Kita lihat lebih detail lagi. Santai Mas Bro, nggak akan ngabisin kuota kok lihat video-video tutorial seperti ini, daripada nanti bingung. Duh, masih nggak kelihatan. Oke. Kelihatan mas. Bentar, saya nyalain flashnya dulu. Lihat bagian dalamnya. Nah, lihat. Ya memang kasar Mas Bro, namanya juga buatan sendiri, matabornya bukan matabor Rimmer asli. Nah, bagus, cukup bagus. Yang bagian sana cukup halus, bagian dalamnya. Bagian luarnya ini sedikit kasar, nanti bisa dihaluskan pakai amplas. Oke, sip, kelihatan cukup bagus, cukup landai. Nah, seperti itulah cara saya membuat loading laras dengan alat seadanya buatan saya sendiri. Ini memang juga bukan alat khusus, tapi intinya yaitu tadi, pangkal laras, loading laras harus sesuai dengan mimis yang digunakan. Mimis apapun selama kepala dan rok mimis menyentuh apa namanya rapet di bagian pangkal laras seperti ini, insya Allah akurasinya akan tetap bagus walaupun pakai beberapa jenis mimis. Karena intinya ada di sini, ini juga mempengaruhi akurasi dan power, juga laras, ujung laras atau crowningnya, sudut crowningnya. Oke, terima kasih sudah menonton video Dedi Otak Atik. Nggak di Otak Atik nggak asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.